Kalau orang minta kekayaan sama setan, itu diambil dari mana? Rezeki anak cucu. Kalau rezeki anaknya gede, wah orang tuanya kerja apapun berhasil. Apa tandanya kalau kita hidup dalam kutuk itu? Pertama, sering mimpi ketemu orang mati. Itu roh setan yang menyamar. Shalom saudara, terima kasih ya sudah mengikuti channel Abdi Allah dengan setia. Jika saudara ingin ikut Zoom bersama Evangelis Dr. Tony, dapat mengikuti admin kami. Kontak dan keterangan ada di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Semua ritual kuasa gelap di seluruh dunia, ingat ya, ritual kuasa gelap di seluruh dunia itu selalu hari Jumat. Sampai ada film The Friday juga. Di Timur Tengah pun tetap hari Jumat. Asia tetap Jumat, tidak ada malam minggu. Dukun praktek semua seluruh dunia, puncaknya selalu hari Jumat. Betul? Kenapa? Ingat saudara. Apa yang dilakukan Tuhan akan dilawan setan dan menduplikat, menjiplak dari yang asli. Maka apa lawannya berkat adalah kutuk. Lawan dari kutuk adalah berkat. Itu selalu bersamaan. Lawan itu adalah. Arti berkat adalah kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan keselamatan, kehormatan, kemenangan, kejayaan, kelimpahan, kekayaan, kesembuhan, dan kehidupan kekal. Itu berkat. Maka saudara kalau pendeta memberkati angkat tangan, itu kata-kata mengikat saudara. Blessing, diberkati engkau waktu keluar, diberkati engkau waktu masuk, diberkati, itu mengikat. Waktu Musa mengatakan pada bangsa Israel berkat, itu mengikat. Jelas? Itu artinya berkat. Nah apa artinya kutuk? Kata-kata yang mengikat juga. Yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka. Nah, ingat, yang disebut hari ke-7, hari Sabtu. Maka Advent itu hari ke-7. Kenapa kita hari Minggu? Hari Minggu, hari pertama kebangkitan Tuhan. Amin. Berarti hari yang ke-6 adalah hari Jumat. Dan hari yang ke-6 pula, ingat Tuhan menciptakan manusia dan memberkati manusia dengan berkat masa depan. Beranak cuculah, kuasai bumi. Beranak cuculah, kuasai bumi. Betul? Ingat, ini berkat anak cucu diberkati. Berkat menguasai bumi. Tuhan memberkati manusia dengan masa depan. Tapi setan menggunakan hari ke-6 pula untuk mengikat manusia dengan nama kutuk masa depan. Makanya semua ritual kuasa gelap selalu berhubungan dengan hari ke-6. Nah, sering para pendeta hamba Tuhan mendoakan pembatalan kutuk. Itu ada dua, masa lalu. Berhubungan dengan kakek neneknya. Atau masa lalu dia. Betul? Betul? Ya. Yang kedua, saat ini. Betul? Tapi lupa ada yang ketiga yang sangat penting. Padahal itu puncak semua ritual. Hari ke-6, masa depan. Maka dalam doa pelepasan, pembatalan kutuk. Waktu saudara bertobat lahir baru, pembatalan kutuk apa? Masa lalu. Betul? Betul? Masa lalu, saat itu. Betul? Tapi tidak ada pembatalan kutuk masa depan. Padahal masa depan ini penting sekali. Makanya sering kejadian, waktu belum bertobat, dia itu main dukun, laris tokonya. Begitu bertobat, bangkrut habis. Dan dia nah repotnya yang jelasin juga salah. Ngomongnya apa? Ayub juga demikian, dihabisin Tuhan dulu. Cuci gudang gitu lah.
Lah setiap bertobat cuci gudang kan yang dicuci yang susah. Nah, yang jadi pertanyaan, ingat ya, Ayub tidak ada perjanjian setan. Ayub tidak ada hubungan dengan kuasa gelap. Alkitab berkata Ayub orang benar. Tidak ada hubungan dengan okultisme. Jelas? Tidak ada hubungan dengan apa, saudara? Tidak ada. Tuhan menguji, Tuhan mengizinkan, iblis mencobai. Tapi adanya pemulihan. Nah kalau kasus ini kan beda. Ini berhubungan dengan kuasa gelap. Nah ini harus di-cut di sini saudara. Perbedaannya harus stop di sini. Antara Ayub dan masalah kuasa gelap ini. Nah waktu kita doa, kita bertobat, lahir baru, itu masa lalu dan saat itu. Tapi yang tidak diperhitungkan adalah masa depan. Sehingga pada waktu bertobat, setan tidak bisa nyerang dirinya. Nyerang keluarganya, tidak bisa. Tapi ada satu yang belum dibatakan, yaitu masa depannya. Begitu dia bertobat, kerja apapun gagal, habis. Begitu bertobat, ada yang kutuk masa depan. Misalnya orang tuanya pasang susu, terkena kutuk apa? Kawin cerai atau perawan tua. Begitu bertobat, expired kadaluarsa. Setiap kali mau menikah gagal, semua mau menikah gagal. Cantik tidak laku, sayang sekali. Lebih baik lumayan tapi laku, betul tidak? Betul? Betul? Makanya yang mau menikah, ingat saudara, pesan saya satu. Menikah. Sebelum menikah ingin punya istri cantik, model gini, macam-macam. Saudara. Tapi setelah menikah 3 bulan, cantik tuh hanya 3 bulan doang. Yang penting tanggung jawab dan bisa diajak bicara, betul lah. Yang setuju angkat tangan. Istri cantik model apapun, stroke. Setuju? Betul? Kan penting bisa diajak ngomong. Betul? Nah, jadi ingat kutuk ini bicara tentang masa depan. Makanya harus ada dalam doa pemutusan kutuk. Itu mematahkan kutuk masa depan. Bukan hanya masa lalu. Jelas sampai di sini. Nah, apakah setan bisa memberkati? Ingat saudara, setan bukan pencipta. Alkitab berkata setan pencuri. Mencuri damai sejahtera, mencuri berkat, mencuri dari hidup kita. Kenapa? Karena setan itu bukan pencipta. Beda dengan Tuhan, Tuhan adalah pencipta. Yang tidak ada menjadi ada. Itu bedanya saudara. Nah, rezeki itu diambil dari mana? Nah, sebelum bertobat ada namanya keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, semua bisa merasakan cahaya matahari. Betul? Orang Kristen atau bukan, tidak ada urusan agama di sini. Bisa merasakan datangnya malam dan datangnya siang. Betul? Demikian di bawah kolong langit ini. Setiap manusia udah diberi berkatnya masing-masing. Setiap manusia diberi rezekinya masing-masing. Nah buktinya apa? Tidak usah banyak-banyak. Ada pendeta yang gemuk. Gemuk. Tapi ada juga pendeta kurus miskin. Lah gimana? Doanya sama-sama ini. Rezekinya beda. Tidak usah banyak-banyak. Ada preman kelas nasional, ada preman kelas terminal. Betul? Sama-sama preman aja rezekinya beda. Kita punya anak aja rezekinya beda. Ada Kristen yang kaya, ada Kristen miskin. Ada Hindu Buddha kaya, ada Hindu miskin. Itu berkah. Rezeki udah ada masing-masing. Takaran mangkok piring masing-masing. Bedanya kalau kita percaya Yesus dijamin ke surga. Dan kalau kita setia berkat itu ditambahkan. Amin. Nah, kalau orang minta kekayaan sama setan itu diambil dari mana? Rezeki anak cucu. Kalau rezeki anaknya gede, wah orang tuanya kerja apapun berhasil. Tapi terkena kutuk, tidak bisa menikmati kekayaan, stroke, sakit gula, gini tak. Tapi kaya. Begitu orang tuanya mati, selesai, habis, bangkrut total. Anaknya kerja apapun bangkrut habis. Karena rezekinya diambil orang tuanya dulu. Nah anaknya ini terkena 3 kutuk. Masa lalu, saat itu, dan masa depan. Ini yang perlu diputuskan.
Nah kebanyakan dalam doa masa lalu sama saat ini. Bukan masa, padahal yang paling vital dan utama itu masa depan. Kita mau menikah juga karena masa depan. Kita mau punya anak juga masa depan. Kan enggak mungkin kita mau menikah masa lalu, betul? Betul? Kita menikah untuk masa depan, bukan untuk masa lalu, betul? Semua kan untuk masa depan. Nah kutuk ini perlu diputuskan. Nah begitu orang tuanya mati, anaknya gagal semua habis. Terkena 3 kutuk ini. Nah kalau orang punya jimat keselamatan, itu keselamatan anak cucu dipindah orang tuanya. Nabrak mobil selamat, nabrak motor selamat, nabrak kereta api tetap mati. Kereta. Itu nanti anak cucunya sering kecelakaan, sakit-sakitan. Dan miskin, karena dia diambil duluan sama orang tuanya. Maka Alkitab berkata, setan pencuri. Dalam dunia setan tidak ada ilmu baru. Jelas? Karena bukan pencipta. Jelas? Jelas? Bukan apa saudara? Bukan pencipta. Kat di sini saudara. Jelas? Jelas? Nah, kalau rezeki anak cucunya tukang beca, sekalipun minta ke setan tetap beca, tetap miskin. Makanya sama-sama minta setan, ada yang tetap miskin. Karena tergantung rezeki anak cucunya. Dan tidak bisa menikmati, semua hancur. Ingat, kat di sini, setan tidak pernah memberi manusia gratis. Dan tidak ada tujuan menolong manusia. Kat di sini. Kenapa? Karena dia tahu tidak diampuni. Ngapain? Dan ingat, setan tidak mau sendirian di neraka. Digodalah manusia. Karena itu awal peperangan, awal permusuhan. Jelas? 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 Nah, jadi dalam doa pemutusan, itu harus ada doa pemutusan masa lalu, saat ini, masa depan. 3 ini harus, saudara. Nah, sedangkan banyak gereja, 2 aja. Pada nomor 1 yang ini, saudara. Yang vital tuh ini, saudara. Karena kita tidak hidup dari masa lalu, kita hidup untuk masa depan, betul? Nah, masa depan hancur-hancuran gimana, betul enggak? Makanya ada, Pak saya ini sudah bertobat. Tapi setiap kali saya mau menikah, batal terus. Karena saya dikutuk sama orang tua saya. Nah yang jadi pertanyaan, itu kutuknya apa? Masa depan. Betul enggak? Nah maka kutuk masa depan itu perlu diputuskan. Paham saudara? Udah ngerti? Masa depan. Jadi saudara harus mulai cara berpikir harus mengerti. Nah, apa tandanya kalau kita hidup dalam kutuk itu? Pertama, sering mimpi ketemu orang mati. Itu roh setan yang menyamar. Ingat, setan bukan dari orang mati, tapi malaikat yang jatuh dalam dosa. Bedanya di situ. Kedua, ini adalah, jadi ingat, tanda-tanda kalau ada kutuk. Ada setiap malam tertentu, malam Jumat, ada bau busuk menyengat, breng lewat. Pak kalau bau busuk menyengatnya itu menetap, itu bau got. Nah, jelas ketiba kalau ini jenis bangkrut sial. Nah, kalau ada bau wangi, lewat. Setiap malam Jumat, pasti Jumat ada. Karena kuncinya di situ. Itu berhubungan dengan masa depan. Lewat, kembang kantil melati. Nah itu kutuk masa depan. Itu rumah tangga hancur atau perawan tua. Nah kalau secara alam roh, saya lihat itu kayak kabut gelap. Tertutup. Nah jelas? Paham? Ya, jelas? Nah ketiga, mimpi dewa-dewa masa lalu. Atau berhubungan dengan binatang, ular, buaya. Jelas? Mimpi ini selalu banyak ular dan buaya. Nah, Pak kalau mimpinya babi, itu babi goreng. Nggak ada urusan. Jadi mimpi selalu berhubungan dengan apa? Buaya. Jelas? Nah,
Kalau ada tanda-tanda gaib seperti itu, atau dia merasa selalu diikuti bayangan hitam, ngelihat terus. Nah itu namanya kutuk masa depan. Itulah yang harus diputuskan demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Yeshua Masiah. Itu putusin. Cut di sini. Jelas? Jelas? Nah, jadi kalau dalam dua pelepasan, masa lalu, saat ini, masa depan. Dan tiga ini tidak boleh diputus, harus ada semua. Kan ini berhubungan semua. Dan Pak, kalau misalnya saya kerja gagal terus, nah belum tentu kena kutuk, dasar goblok kan gitu. Nah, jadi dalam doa pemutusan, ini saya semua, darah Yesus, hancurkan segala kutuk atas hidupku, kutuk masa lalu, kutuk keturunan, dan kutuk masa depan. Kami hancurkan, kami putuskan demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Amin. Jelas? Dan kalau saudara punya toko atau restoran atau pabrik, saya doa setiap hari. Karena orang itu baca mantra, sumpah serapah, itu bicara kutuk masa depan semua. Saudara. Bikin bangkrut kan perusahaan, berarti masa depan perusahaan habis. Kan gitu. Itu kutuk masa depan. Doanya gini, darah Yesus hancurkan mantra tempat ini. Darah Yesus hancurkan kutuk tempat ini. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus buka berkat tempat ini. Darah Yesus buka masa depan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Amin. Jadi satu hal pesan saya, nasib ditentukan kemauanmu. Siapa yang setuju angkat tangan darah? Karena berkat sudah ada di depan. Tinggal engkau bagaimana mengambilnya. Bagaimana engkau mengerjakannya. Seperti saudara. Kalau ingin gereja bertumbuh, harus keluar memberitakan Injil. Bukan hanya doa, makan steak, makan hamburger, kena kolesterol, cepat mati. Betul? Harus keluar, betul? Harus mengerjakan, harus mengelolanya. Pemahaman saya seperti itu. Mungkin ada perbedaan ya, karena saya kan hidup perjuangan seperti itu. Nah seperti saya waktu zaman pengawalan presiden, zaman Pak SBY dulu, sama Pramono Edi, terus Daud siap perintah, berangkat saudara. Berangkat pakai apa saudara? Berangkat aja, naik motor, naik apa, pakai berangkat, taunya beres gitu saudara. Set jalan, dah, titik lokasi, titik koordinat, navigasi darat ini semua, sama bentuk tim, oh iya, menghadapi teror gimana, udah menghadapi setan, menghadapi anti teror, terorisme kan gitu saudara. Kalau hanya berdoa, haleluya, naik bom ya. Kan harus berusaha, betul gak? Caranya gini mana, semua harus ada. Dan dalam hidup harus berani gagal, berani mencoba. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Ingat, kutuk itu harus dihancurkan dengan kuasa darah Yesus. Kutuk inilah yang menghambat berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu jangan sekali-kali membangun hubungan dengan iblis. Nanti keluarga kita yang terkena imbasnya. Andalkanlah Tuhan saja, saudara pasti hidup dalam berkat yang bergelimang. Tuhan Yesus memberkati.